Sugeng pinanggihan malih kalian dalem pun Ki Ageng Srubut Wilujeng midhangetaken. Salam kagem para sutresna channel Mandala Kawi ingkang minuliyeng ing pambudi saha ingkang setya hanganti saha mirsani wonten ing tayangan Mandala Kawi. Mugi sanipun saged dados lelipur saha saged dados tambahing wacana. Pinanggihan malih kalian dalem pun Ki Ageng Srubut nuwun sewu badhe amiwiti waosan cariyos kisah nyata. Dene ing wekdal punika nemahi cariyos pasugihan putih. Cariyos pasugihan putih punika asal saking sederek ingkang kagungan pengalaman piyambak menjalani ritual ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pesugihan putih. Cuma nama dan asal memang sengaja Mandala Kawi untuk tidak ungkapkan. Tapi dari penelusuran tim Mandala Kawi memang bisa mempercayai akan semua cerita yang dingendikaken wonten ing dapur Mandala Kawi, bahwa beliau itu memang dulunya adalah seorang yang anggap saja biasa atau miskin lah, kerja bangunan. Namun setelah mendapatkan amalan, mendapatkan laku-laku dan ritual, mendadak ia menjadi kaya. Sampai-sampai ini dari pengakuan beliau yang sekarang sudah sepuh dan bahkan saksi-saksi beliau dari mantan pekerja-pekerja beliau, memang luar biasa kekayaannya. Sampai-sampai untuk mengambil bayaran pekerjaannya 1 minggu itu tidak cukup. Jadi dia tiba-tiba menjadi seorang mandor, pengawas, dan sampai pemborong, yang dimana tender pekerjaannya itu terus berdatangan, sehingga untuk mengambil bayaran saja 1 minggu itu nggak cukup. Itu singkat ceritanya. Nah, cerita lengkapnya begini. Pada suatu malam
Saking jubeknya, katakanlah Pak Yadi merenung di tepi hutan. Karena memikirkan akan serba kekurangannya hidup sedang, dia sudah berumah tangga, yang dimana akhirnya dengan merenungkan diri, merenungi nasib di pinggir hutan itu, tiba-tiba ia ditemui oleh seorang kakek tua yang paras wajahnya sangat bijaksana. Kata beliau, kakek tersebut memperkenalkan dirinya sebagai nama Haji Gandung. Jadi seorang, katakanlah spiritualis ya, yang telah lama tirakat di area hutan tersebut. Nah, mungkin Haji Gandung ini melihat kebaikan hati dari ketulusan Pak Yadi dan menawarkan sebuah cara untuk bisa membawa kesejahteraan tanpa harus mengorbankan nyawa atau memberikan tumbal seperti umumnya laku pesugihan. Akan tetapi pada waktu itu beliau, Wak Haji Gandung itu memberikan syarat, biarpun ringan jangan sampai hal ini dibocorkan, diberitahukan pada siapapun tanpa seizinnya. Jadi syaratnya cuma itu. Lah lalu kenapa beliau itu kok membocorkan sama Mandala Kawi? Karena sudah enggak melakukan ritual lagi dan katanya ini hanya untuk pengalaman saja. Barangkali bermanfaat karena tahu bahwa channel Mandala Kawi itu sukanya penelitian dan penelusuran hal-hal sing mistis atau barang-barang peninggalan sing aneh-aneh gitu aja. Jadi pilihannya tertarik. Oke, kita lanjut. Jadi Wak Kaji tersebut sebelum memberikan laku-laku dan mantra yang harus dijalani oleh Pak Yadi, beliau menjelaskan bahwa pesugihan putih ini tidak seperti pesugihan lainnya yang memerlukan tumbal nyawa kok, Le. Jadi pesugihan ini adalah jalan yang berdasarkan kebaikan dan keseimbangan alam. Jadi kamu ndak usah khawatir. Nah, karena Pak Yadi ini penasaran, akhirnya mengiyakan dan setelah kesepakatan akhirnya dijelaskanlah tata dan laku untuk bisa mendapatkan keajaiban pesugihan putih ini. Laku-laku tersebut yaitu adalah yang pertama, jadi yang menjadi syarat lakunya ialah harus suka menanam pohon berkah. Apa maksudnya pohon berkah itu? Ya seneng nandur wit-witan neng diae enggen dimanapun tempat.
Pohon berkah berarti pohon yang berbuah dan bisa dinikmati, dimakan buahnya itu loh, bukan sembarang pohon. Jadi harus suka nanam itu dimanapun itu. Nah, bukan hanya di pekarangan, di jalan, di tempat, di pinggir hutan, di apa, pokoknya ya siapa tahu pohon yang ditanami akan memberikan berkah sehingga bisa dimakan oleh orang yang lewat atau orang yang memiliki tanah atau orang yang apa, pokoknya suka menanam, itu syaratnya. Dan spesial harus bisa dijaga dan dirawat. Kalau lewat itu ya di rumah. Kalau ada pohon-pohon itu maksudnya, kalau ada pohon-pohon berkah yang kurang terawat atau ceklek atau apapun yang kita temui dimanapun itu harus dibenak nih. Misal doyong, keterangin atau apa itu diluruskan kembali. Yang kedua, membaca doa berkah. Nah, ini saja nih udah dikasih tahu kan doanya, cuma kalau untuk membaca di sini ya kayaknya kurang pantas ya, kurang apik lah barang kayak gitu kok di woco. Jadi intinya aja karena ini buat wacana aja ya. Jadi doa tersebut dibaca atau diucapkan setiap menjelang akan tidur sampai tertidur dan bangun tidur. Itu aja intinya. Yang ketiga, harus suka berbagi dengan sesama. Jadi senang berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Syarat yang ketiga. Dan keempat, harus bangun mendahului ya, diusahakan mendahului kebiasaan bangun pagi orang. Jadi bangunnya harus pagi, misal jam 3, jam 4 atau apa gitu. Jadi intinya nggak boleh tidur pagi. Apapun yang terjadi nggak boleh, jadi bangun harus pagi-pagi, terus nggak boleh tidur nggak boleh tidur pagi. Lah beliau menjelaskan bahwa cuma itu saja, tapi keampuhannya luar biasa jika diterapkan. Ketoknya kan sepele, dan ini nggak pernah saya temui pakai tumbal. Cuman beliau ini menceritakan kisahnya ketika suatu waktu itu melihat temannya yang hidupnya teman sekolah ya, hidupnya sangat miris sekali. Jadi melebihi keadaannya waktu dulu pas lagi gak punya, sehingga beliau nggak tega melihat apa temannya tadi, karena ya sudah dikasih, sudah tapi dia nggak enak, khawatir menghina. Akhirnya hal ini dibocorkan pada temannya. Dari pelanggaran apa yang dilarang itulah si Pak Yadi ini menjadi perlahan kembali miskin. Jadi perlahan dari tender pekerjaannya itu surut gitu. Ceritanya begitu, sampai balik lagi ke titik nol yang memang sulit. Bangkit lagi itu selalu kesulitan gitu. Ini cerita nyata. Dan anehnya temannya tadi itu balik menjadi kaya gitu. Ya beliau juga tidak menyarankan untuk menyebut siapa, cuma ya memberikan pada Mandalakawi bukti dan diperkenalkan juga memang iya. Dan
beliau sekarang juga menjalin kekeluargaan yang baik gitu. Mekaten mawon cariyose sapunika kita lajengaken wonten ing cariyos mistis salajengipun. Mugi kanthi waosan pengalaman mistis menika saged nggawa manfaat, bisa manfaat ataupun sekedar menjadi wacana, ya paling ora hiburan lah. Monggo kalau ada yang pengalaman lain pingin melengkapi bisa di komen. Jika ada salah dan kekurangan boten luput kula nyuwun gunge pangapunten. Rahayu nuwun.